Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak Wakil Bupati Blora, kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Blora akan menyampaikan kebijakan pendidikan selama masa darurat COVID-19 sesuai dengan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020 sebagai berikut. Yang pertama, ujian nasional. Ujian nasional dibatalkan dan tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi jenjang berikutnya. Kebijakan yang kedua terkait dengan ujian sekolah. Sekolah dilarang mengadakan ujian sekolah dengan mengumpulkan siswa atau peserta didik. Karena sekolah dapat menggunakan nilai 5 semester terakhir untuk menentukan kelulusan. Kebijakan ketiga terkait dengan belajar di rumah. Belajar di rumah dilakukan secara mandiri di rumah dengan pembelajaran secara daring atau online melalui interaksi pembelajaran yang menyenangkan dan tidak memberatkan peserta didik. Karena peserta didik untuk tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Ini masih ada beberapa laporan dari masyarakat, Bapak Ibu guru masih memberikan tugas yang memberatkan peserta didik. Harapannya karena ini tidak menjadi tuntutan capaian kurikulum untuk tidak memberi tugas yang memberatkan. Lebih baik diarahkan ke pendidikan karakter, perilaku hidup bersih dan sehat, dan juga tetap berada di rumah, keluar pakai masker, cuci tangan pakai sabun sesering mungkin dengan air mengalir, jaga jarak fisik, physical distancing, itu akan lebih baik. Oleh karena itu, mohon bantuannya kepada Bapak Ibu, orang tua murid atau wali murid untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan dan pendampingan bagi putra-putrinya. Karena kesehatan itu lebih utama. Terkait dengan belajar di rumah, sampai batas waktu menunggu evaluasi lebih lanjut, sambil menunggu corona betul-betul aman di Kabupaten Blora. Kebijakan keempat adalah penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2020. Dinas Pendidikan dan Sekolah akan mengikuti protokol kesehatan terkait dengan COVID-19. Kebijakan ini melarang dalam PPDB ini mengumpulkan orang tua dan siswa. Oleh karena itu, dalam PPDB 2020 ini akan dilaksanakan secara online. Perlu kami sampaikan sesuai dengan Permendikbud nomor 44 tahun 2019, ada 4 jalur dalam penerimaan PPDB. Yang pertama jalur yonasi, yang kedua jalur afirmasi, yang ketiga jalur perpindahan tugas orang tua, dan yang terakhir adalah jalur prestasi. Untuk jalur yonasi ini kuotanya minimal 50% dari daya tampung sekolah. Untuk jalur afirmasi ini ditujukan kepada masyarakat ekonomi lemah atau masyarakat tidak mampu. Ini dengan kuota minimal 15% dari daya tampung sekolah. Yang ketiga, jalur perpindahan tugas orang tua maksimal 5%. Sisanya atau yang terakhir lewat jalur prestasi. Bapak Ibu semua masyarakat yang kami hormati, terkait dengan PPDB ini sesuai dengan kalender pendidikan akan kami sosialisasikan bulan depan, bulan Mei. Jadi secara teknis akan kami sampaikan nanti bulan depan. Kebijakan yang terakhir terkait dengan penggunaan bantuan operasional sekolah atau BOS. Selama masa pandemi
COVID-19 ada perubahan terkait dengan Juknikbos, terkait dengan Permendikbud nomor 19 tahun 2020. Ini bantuan operasional sekolah reguler dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan. Yang kedua juga diperbolehkan untuk membeli disinfektan atau pembasmi kuman. Dan yang ketiga diperbolehkan untuk membeli masker atau penunjang kebersihan lainnya. Dan juga selama belajar di rumah ini Dana BOS diperbolehkan untuk membiayai pembelajaran daring, beli pulsa, paket data, dan lain sebagainya. Bapak Ibu semua yang kami hormati, pada kesempatan ini juga Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan telah memberi bantuan satu paket, 1.500 paket tempat cuci tangan ke jenjang pendidikan, ke semua satuan pendidikan, dari kelompok bermain, TK, SD, SMP, dan SMA. Satu paket terdiri dari 2 ember, 1 kursi, dan 3 sabun cair tangan. Untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah, dengan tadi yang disampaikan dari kebijakan BOS, apabila masih dia anggap kurang terkait dengan tempat cuci tangan untuk bisa dianggarkan di dana BOS. Bapak Ibu semuanya pendengar, itu yang bisa kami sampaikan. Mari kita bersama-sama untuk menghentikan, mencegah, dan memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan cara mengikuti anjuran pemerintah, bergotong royong, dan berdisiplin diri. Terima kasih. Sekian.